Ya, selamat siang Pak Fian. Siang juga Ibu Yuti. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh, sangat bisa Ibu, boleh. Ada apa yang bisa saya bantu Ibu? Ya Pak, saya mau sharing sedikit tentang proses pembelajaran saya di kelas Pak. Oh, silakan, silakan Bu. Ada masalah ya Ibu? Ya betul Pak, begini Pak, saya sebagai guru wali kelas 4, selama ini saya sudah melakukan pembelajaran secara maksimal, namun ketika melaksanakan sumatif, ternyata masih banyak anak di kelas saya yang nilainya belum tuntas atau di bawah standar, Pak. Oh, jadi ini yang menjadi permasalahan yang Ibu alami sekarang. Ya, Betul, nah, Pak. kira-kira menurut Ibu, apa yang membuat anak-anak Ibu nilainya belum tuntas atau di bawah standar Bu Yuti? Oh iya, Pak. Kalau saya perhatikan di kelas saya itu, ketika saya menyampaikan materi dengan metode yang biasa saya pakai, itu secara lisan, dan sering juga saya mencatat langsung di papan tulis. Namun, sepertinya anak-anak di kelas saya kurang antusias, kurang semangat lah dalam belajar. Padahal seringkali saya selalu beri mereka motivasi, kemudian sering juga saya mengulang materi yang sudah saya sampaikan, supaya anak-anak itu yang tadi mungkin sempat tidak konsentrasi, biar mereka bisa ingat lagi apa yang saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Oh, jadi itu permasalahannya. Nah, Ya, Pak. tadi kan Ibu Yuti sudah menyampaikan bahwa anak-anak Ibu kurang antusias dan kurang semangat dalam belajar. Betul, Pak. Apakah Ibu sendiri pernah berpikir atau tidak? Sebenarnya anak-anak Ibu kurang antusias, kurang semangat dalam belajar karena memang di jam siang mungkin atau mungkin cara penyampaian Ibu Yuti yang kurang menarik. Oh, baik Pak. Kalau dari saya selama ini saya sudah berusaha maksimal dalam pemberian materi ajar dan juga saya menggunakan buku pendukung, di mana anak-anak itu sudah memiliki buku tersebut, sehingga saya rasa dengan mereka memegang buku sendiri, mereka bisa belajar sendiri, bisa juga dengan bantuan orang tua, sehingga mereka bisa terbantu, Pak. Oh, jadi begitu. Jadi boleh saya sampaikan bahwa anak-anak yang nilainya belum tuntas, masalahnya adalah bukan hanya dari motivasinya yang kurang, tetapi medianya juga ya Bu, media Betul, yang Pak, betul. digunakan. Selain penggunaan media buku, kira-kira apalagi yang membuat Ibu Yuti itu menarik perhatian anak-anak ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas? Uh, Memang Pak, setelah dilihat, setelah saya amati, ternyata media buku itu kurang efektif. Awalnya saya berpikir bahwa anak-anak ini akan terbantu dengan memiliki buku sendiri. Namun ternyata tidak berpengaruh besar juga Pak. Makanya saya harus membuat proses pembelajaran yang interaktif, bisa membuat anak-anak antusias, semangat dalam belajar. Jadi sepertinya saya harus bisa lebih kreatif merancang pembelajaran, misalnya mendesain materi ajar, kemudian juga bisa dalam bentuk video-video. Mungkin itu bisa, Pak. Ya, dengan ide baru dari Ibu tadi, kira-kira bisa membantu merubah anak-anak yang dulunya kurang antusias, kurang semangat dalam belajar, menjadi lebih semangat dalam belajar. Begitu ya, Bu? Kalau itu saya rasa sangat memotivasi, Pak. Soalnya anak-anak mereka pasti tertarik dengan menonton video, Pak. Dari apa yang sudah saya dengar lewat penyampaian Ibu tadi,
Uh, Iya, Pak. Barangkali komitmen apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya, Bu? Baik Pak, untuk kedepannya saya akan merubah strategi pembelajaran saya. Saya Hmm. akan lebih kreatif dalam merancang materi pembelajaran, bisa dalam bentuk PPT dan juga bisa dalam bentuk video-video pembelajaran, serta menyajikannya melalui infokus atau proyektor, Pak. Luar biasa, Bu, luar biasa. Sebenarnya Ibu sendiri bisa menyelesaikan permasalahan Ibu. Nah, uh, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam melakukan komitmen tersebut, Bu? Mungkin sedikit Ibu menjelaskan. Baik Pak, dari permasalahan tadi sudah ada solusinya, namun saya juga tidak bergerak sendiri karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya akan menyajikan materi pembelajaran melalui PPT dan juga video dengan video itu lewat Infokus. Sementara cara pemasangan itu saya sendiri masih belum bisa. Jadi nanti saya akan minta bantuan dengan operator sekolah atau bisa juga dengan teman-teman yang sudah biasa menggunakan, Pak. Oke, baik Bu, baik. Mantap sekali Bu. Berarti sekarang sudah mulai tercerahkan ya Bu, Ibu Yuti. Betul, Sudah Pak. ada solusinya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengungkapkan permasalahan yang dialami Ibu tadi? Oke Pak, jadi sekarang saya merasa lega, sudah lebih tenang karena sudah ada solusi untuk pembelajaran saya ke depannya, Pak. Oke, baik Bu. Oke, saya juga senang, saya juga merasa sangat senang, sangat puas. Ibu sudah bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah Ibu sendiri. Iya Pak, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Pak sudah bersedia membantu saya. Sama-sama Bu Yuti, terima kasih. Selamat sore Bu Yuti, bagaimana kabarnya? Sore juga Pak Fian, syukurlah kabar saya sehat. Bagaimana kabar juga Pak Fian hari ini? Kabar saya juga baik Bu. Ada apa Pak Fian? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya Bu, ada hal penting yang mau saya sampaikan. Tetapi mohon maaf terlebih dahulu Bu Yuti, hari ini mungkin Bu Yuti sedang sibuk atau mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya? Oh tidak Pak Fian, tidak. Hari ini lagi santai, jadi bisa untuk ngobrol bersama. Memangnya ada apa ya Pak? Iya Bu, terima kasih. Maaf Bu Yuti, saya mau ngobrol sebentar, saya meminjamkan waktu 10-15 menit lah. Saya sekarang bingung nih. Saya mau ngobrol dengan Ibu Yuti, mungkin ada sesuatu yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Baik Pak, nah apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas saya Bu. Oh, baik Pak. Pak Fian ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak Fian? Ya betul Bu, benar sekali. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa, mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan juga masih terlihat seperti ada sekat, ada pemisah saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar. Terkesan tidak mau bekerja sama. Saya jadi bingung sendiri, Bu. Oh, jadi Pak Fian merasa bingung dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Betul ya Pak? Iya betul sekali Bu, betul. Oh ya, tadi kan Pak Fian mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Fian, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana Pak? Mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Bu.
Oh ya, ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Fian lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama, Bu. Jadi, Pak Fian sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Fian sekarang dalam mencapai tujuan, Pak? Saya di posisi skala 4. Di skala 4, Bu. Oh, posisi Pak Fian sekarang di skala 4. Yang Pak Fian inginkan posisi berapa, Pak? Paling tidak saya mau di posisi 9 begitu, Bu. Oke, baik Pak. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain nih. Kira-kira cara lain apa yang bisa Pak Fian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Begini, Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap yang saya tekankan di akhir kegiatan, ada refleksi yang saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada siswa yang menjaga kebersamaan ketika melakukan diskusi. Oke, baik Pak. Kalau itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana Pak? Oh iya, Bu. Kalau di luar pembelajaran, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi. Pertandingan kompetisi beregu dan sharing dalam permainan untuk mengenal tim di dalam regu ketika mereka berada di antara kelompok. Wah, luar biasa tuh Pak. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Barangkali saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak-anak atau peserta didik bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Terus, tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan. Begitu, oh, baik sekali Pak, baik sekali. Berapa jangka waktu yang mau Bapak lakukan? Jangka waktu kira-kira 1-2 mingguan lah. 1-2 minggu. Oke, baik, 1-2 minggu. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut, Pak? Kalau soal komitmen itu nanti saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dan memberikan motivasi minimal dalam waktu sampai 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan dalam kelompok atau regu. Okay. Begitu, Bu. Baik Pak, Pak menyampaikan bahwa akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap, juga keterampilan dan pengetahuan. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Fian untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut, Pak? Untuk sekarang saya membuat sendiri dulu, Bu. Saya membuat sendiri. Terus setelah itu ditelaah, saya minta rekan sejawat untuk menelaah ketika ada perubahan. Itu saya minta teman-teman rekan sejawat untuk menelaah RPP kalau ada yang perlu direvisi. Oke, baik Pak. Jadi Pak buat sendiri. Selanjutnya bisa Pak menyuruh teman sejawat untuk bisa
melihat dan bisa merevisi apa yang sudah Bapak buat. Baguslah kalau begitu, Pak. Menurut Pak Fian, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Baik, Bu. Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang saya hadapi terkait siswa yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi di kegiatan kelompok. Syukurlah Pak Fian, sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan rencana Pak Fian akan membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan mereka ya Pak. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain Pak. Oke, terima kasih Bu Yuti sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang saya alami. Sekali lagi banyak terima kasih untuk Ibu Yuti. Iya baik Pak, sama-sama Pak.